Kenapa kita gak punya kekuatan self control? Karena gak cari Tuhan, gak kejar Tuhan, gak berburu Tuhan. Berarti orang yang tidak dekat sama Tuhan tidak punya penguasaan diri. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan, kata menanti-nantikan di sini ada kata kerja. Bukan kata pasif. Menantikan Tuhan artinya bukan nunggu Tuhan tanpa bikin apa-apa. Kata menanti Tuhan di sini adalah kata kerja yang artinya memburu Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan, menginginkan Tuhan. Orang yang menginginkan Tuhan, mencari Tuhan, berburu Tuhan akan mendapatkan kekuatan self control. Kenapa kita gak punya kekuatan self control? Karena gak cari Tuhan, gak kejar Tuhan, gak berburu Tuhan. Jangan pernah berkata wasting my time to pray, wasting my time to worship God, wasting my time to listen God's voice. Hey, justru waktu kamu duduk dan dengerin orang lain, kamu sedang diberkati. Waktu kamu berdiri dan bicara, kamu sedang memberkati sekali. Waktu kamu duduk dengerin orang lain, kamu sedang diberkati. Tapi waktu Anda berbicara, sedang memberkati. Nah, kamu bagaimana mau Tuhan berkati kalau kamu sibuk gak pernah duduk, menyembah, mendengar suara Tuhan, serang jadwal padatmu, dan berburu Tuhan. Justru dalam situasi seperti ini, kita harus lebih banyak nyerang jadwal padat kita untuk kejar Tuhan. Bukan kejar media sosial. Orang yang berdoa pasti mendapat. Gak rugi kalau sudah berdoa, pasti sudah akan mendapat. Karena Tuhan berjanji orang yang meminta akan mendapatkan. Orang yang bersyukur akan menyegarkan jiwa. Orang yang menyembah mendapatkan kekuatan baru. Orang yang muji Tuhan mengalami mujizat. Bukti. Paulus dan Silas, di mana ketika dia sedang memberitakan Injil di Filipi, dia ditangkap. Dia ditangkap kemudian dimasukkan penjara. Dia ditangkap dan dimasukkan penjara bukan karena melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan sama Paulus dan Silas waktu dia di penjara, waktu dia dianiaya, waktu dia dipasung tangan dan kakinya, yang dia lakukan adalah dia tidak mau punya pikiran negatif, dia tidak mau kecewa sama Tuhan, dia tidak mau kepahitan sama orang yang menganiaya dia. Yang dilakukan adalah memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia memuji Tuhan, maka yang terjadi, Tuhan menyatakan kuasanya. Sendi-sendi penjara kemudian tergoncangkan, remuk dan pasungnya terbuka sehingga dia bebas. Dan waktu dia bebas, kepala penjara waktu itu berkata, tolong saya akan dibunuh sama Romawi karena kamu lepas, bebas. Dan kemudian dia beritakan Injil kepada kepala penjara. Kepala penjara akhirnya bertobat. Kalau Paulus dan Silas waktu itu tidak bisa kontrol pikirannya, tidak bisa kontrol emosinya, dia kemudian mengeluh, dia kemudian marah sama Tuhan, dia marah sama orang yang menangkap dia dan memenjarakan dia, maka tidak pernah terjadi mujizat. Jangan pernah berpikir waktu Anda menyembah, bersyukur dan berdoa, wasting your time. Justru men-trigger kuasa Tuhan bekerja dalam diri saudara. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan punya penguasaan diri. Berarti orang yang tidak dekat sama Tuhan tidak punya penguasaan diri. Saya beritahu ciri-ciri orang tidak punya penguasaan diri. Lawan kata tidak menguasai diri, yang pertama kehilangan kendali, panik, lose control. 2, ledakan emosional.
3, amarah tak terkendali. 4, kecerobohan. 5, impulsif. 6, tidak disiplin. 7, ceroboh. 8, emosional. 9, frustasi. 7, tidak efektif. 10, tidak efektif. 11, tidak efisien. Wow. Betapa banyak ruginya waktu kamu tidak punya self control. Akibatnya saudara dikontrol oleh keadaan. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau kontrol keadaan atau saudara dikontrol oleh keadaan. Hari ini ambil keputusan untuk dekat sama Tuhan agar saudara bisa kontrol keadaan.